إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat Isya Masjid Baitur Rahman, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya, yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita semuanya hadir di majelis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah keutamaan kepada kita, yaitu bertambahnya ilmu kita, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan pertemuan perdana kita tentang tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan bulan panjenengan sedaya kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada uraian-uraian atau penjelasan-penjelasan yang mungkin kalau bahasa kita kan orang Jawa mungkin terlalu kesuwen. Karena saya metodenya Ma'asyiral muslimin, metode kajian saya, basicnya saya itu basic yang bisa dikatakan yang ada klasik. Jadi saya kalau membaca Al-Quran itu Ma'asyiral muslimin, kalau cara mentarjemkan, menerjemahkan itu harus dengan bahasa Jawa. Ada yang ngoten nggih, kalau bahasa kita itu mungkin bahasa kita kuning. Kadang saya kesulitan langsung menerjemahkan, kesulitan. Jadi saya pakai metode ditarjem dengan mulut Jawa. Jadi mohon maaf, nanti ada terjemahan. Biasanya seperti itu. Kita mulai Ma'asyiral muslimin kitab Ibnu Katsir. Saya tidak tidak membahas tentang profil Ibnu Katsir. Kalau jenengan mau lihat siapa beliau ini Ibnu Katsir, jenengan bisa browsing di internet. Di antaranya muslim.org.id, itu ada tentang beliau siapa Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan tentang qala Syekhul Imam Al-Alim Al-Auhad Al-Hafidz Al-Mukim, berkata Syekhul Islam. Makanya ada yang mengatakan Ibnu Qayyim termasuk Syekhul Islam. Cuma dia itu memang spesialis ilmu tafsir. Beliau mengatakan, dan ini adalah merupakan ulama yang satu-satunya yang hafal, yang hafid dan mungkin. Beliau namanya Imaduddin Abul Fida Ismail bin Khatib bin Abi Hafsah Umar bin Katsir Asy-Syafi'i. Beliau ini termasuk berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu anhu. Jadi nama beliau adalah Imaduddin Abul Fida Ismail bin Khatib Abi Hafsah Umar bin Katsir. Alhamdulillahilladzi iftataha kitabahu bil hamdi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membuka kitabnya dengan pujian-pujian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang merajai pada hari kiamat kelak. Ini Ma'asyiral muslimin, ini ada pelajaran yang sangat luar biasa, yaitu Al-Fatihah. Nanti pembahasan Al-Fatihah itu panjang sekali, Ma'asyiral muslimin, berbagai macam pendapat. Boleh tidak baca sholat tapi tidak pakai Fatihah. Ada yang mengatakan boleh, tapi ini termasuk lemah.
Banyak sekali tentang keutamaan Al-Fatihah. Kalau dalam kitab fikih Asmaul Husna itu luar biasa, Pak. Kita mengutip tentang nama-nama Allah, mengutip tentang keutamaan Al-Fatihah luar biasa. Namun dan mohon maaf, kita mungkin hari ini sholat, kita sudah beragama Islam mungkin mulai kecil, orang tua kita Islam. Di antaranya keutamaan orang Islam ini ma'asyiral muslimin yaitu menegakkan sholat. Alhamdulillah sudah mulai menjamur, orang-orang sudah bisa kembali kepada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ini ma'asyiral muslimin, orang kalau nggak baca Al-Fatihah sholatnya nggak sah. Ada yang demikian. Ada yang mengatakan boleh, tapi jumhur ulama mengatakan harus pakai Al-Fatihah. Namun dan ngomong berat saya, karena takut pinter ini. Jangan selama ini saya baru-baru ini Pak, mungkin belum 1 tahun tak praktekkan. Wallahu a'lam, luar biasa. Insya Allah jangan nanti berbesmini. Selama ini kita mungkin sholat jamaah nggak apa-apa, ikut imam. Tapi coba dengan mencari waktu khusus untuk kepada Allah Subhanahu wa taala bertawajuh. Membaca Fatihah. Kita sudah banyak hafal Fatihah, hafal Al-Fatihah tapi nggak tahu maknanya, nggak tahu artinya. Kan sangat kasihan kita. Apalagi kalau kita jadi makmum, bisa meresapi nikmat. Awalnya sulit. Allahu Akbar. Dalam hati ucapan Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersama dengan itu hatimu mengucapkan segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, orang yang merajai Allah pada hari kiamat. Engkaulah pemilik hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan ya Allah. Coba jangan nanti pelan-pelan dipraktekkan. Ini pengalaman pribadi namun pengalaman pribadi saya. Nangis Pak kami. Jangan nangis. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah ke jalan yang lurus. Sementara kita kan saat ini enggak lagi, bangunan. Banyak kita pakai Allah Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, tapi hati kita keroyokan. Allah Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Wah, mari kita dari orang lupa di jalan Ar-Rahmanir Rahim, urusannya dibedil-bedil. Sering kita seperti itu. Kita baca Fatihah, boleh kita Fatihah, tapi hati kita nggak Fatihah. Apalagi main cepat motor dua menangis. Kayak motor GP pahala setengah motor. Coba kalau bisa waktunya bagaimana? Kok cepat ngimami ya? Kalau kita ketika keadaan kita lagi sholat sunnah, pelan-pelan. Ketika sujud, ketika rukuk, subhana rabbiyal azim. Maha suci Tuhanku dan Maha Agung. Ketika rukuk, subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku dan Maha Tinggi. Dibaca, bukan dilatih, diartikan dalam hati bersama dan ucapan. Insya Allah nikmat. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya lupa tadi baca kitab, saya lupa kitabnya luar biasa. Termasuk di antara para imam itu nanti kalau baca Quran, kalau sholat luar biasa. Tenangnya luar biasa, termasuk Imam Malik, termasuk sahabat yang mulia Abu Darda. Beliau ini luar biasa. Para imam-imam itu merasa tenang. Tapi kalau menuntut ilmu, mereka adalah seperti orang yang kelaparan. Makanya sampai Imam Malik itu pernah suatu ketika dalam keadaan dia itu sudah terjepit, nggak punya uang, nggak punya maisha, pekerjaan, sehingga kondisi ekonominya lemah. Qadarullah Pak, karena dia ada tuntutan ilmu, ingin menuntut ilmu Allah. Beliau sampai menjual atap rumahnya, kerjanya gitu. Atap rumahnya dijual. Ya ulama jelas dan buat terbalik. Ya kita mungkin betul salah, betul tambah, kayak daerah di mana ini. Ini yang Imam Malik sampai menjual apa? Menjual atap rumahnya. Demikian pula sahabat yang mulia Abu Darda. Beliau ini sampai pernah mengatakan, seandainya saya membaca ayat Al-Quran dan di situ saya tidak paham tentang makna ayat tersebut, definisi ayat ini saya tidak paham. Kemudian saya tanya-tanya kemana-mana, nggak ada yang paham, cuma ada satu orang yang paham, tapi di tempat yang sangat jauh. Demi Allah, wallahi akan saya kejar. Keutamaan menuntut ilmu nanti. Kalau kita kan buat tergih, luar biasa.
Sampai ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan sampai luar biasanya menuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu itu bahkan sampai mengatakan nggak boleh sholat sunnah rawatib. Bisa kok lulus? Karena pentingnya menuntut ilmu sampai ketika salah cuma berdiri sebentar langsung menuntut ilmu. Bahkan sebagian ulama mengatakan penuntut ilmu, para alim ulama itu bahkan dilarang untuk berjihad. Berjihad itu adalah dibuat usaha bagi Rasul Islami, Rasul Amir al-Islam. Pokoknya perkara Islam. Wa imaduhu as-sholat. Tiangnya ada sholat. Wa dirwatu sanami. Puncak agama Islam itu adalah berjihad. Ini para ulama-ulama bahkan dilarang untuk berjihad. Kenapa? Saking utamanya orang-orang penuntut ilmu. Khawatir atau kalau ulama ikut perang, kemudian dia syahid di jalan Allah, dan tidak ada orang yang seperti beliau, seperti ulama, sudah tidak ada lampu, tidak ada penerang, berbahaya. Makanya para ulama itu kalau bisa nggak boleh berjihad sampai luar biasa. Kenapa? Kalau ulama banyak yang meninggal, nggak ada itu penerang agama. Ini menunjukkan bahwasanya pemulihan ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada firman Allah, yaitu surat Al-Kahfi ayat 1 sampai ke 5. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab, wa lam yaj'al lahu iwaja, dan tidak ada di dalam Al-Qur'an itu sesuatu yang bengkok. Tujuannya apa? Qayyiman, gerapun supaya bimbing ing dalan kang lurus. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yaitu diantaranya Nabi Muhammad SAW, dalam rangka untuk menegakkan, untuk agar senantiasa membimbing manusia ke jalan yang lurus, liyundira ba'san syadidan, dan juga memberikan peringatan bahwasanya siksa Allah sangat pedih. Billadunhu wa yubasyirul mu'minin, ing sandinge Allah wa yubasyirul mu'minin, lan paling kabar gembira ing pira-pira mukmin. Al-Qur'an itu memberikan kabar gembira. Siapa yang beramal soleh, siapa yang bersedekah, siapa yang ngomong yang baik, dikasih kabar gembira. Ya'maluna sholihat, yaitu orang-orang yang beramal soleh. Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mereka beramal soleh. Annalahum ajran hasanah, maka bagi mereka pahala yang baik. Makithina abada, makisina kang manggon fihi ing dalam jannah abada, ing dalam selawase. Sok bosono. Nah, kalau lihat lagi kalau dalam keadaan saya enggak paham betul nggih, sampai ke bahasa betul. Memang sudah dipikir saya seperti ini di pesantren. Jadi mohon maaf. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pahala kepada orang-orang yang beramal soleh, orang-orang beriman, Allah tempatkan di dalam surganya selama-lamanya. Wa yundirul ladzina qalu takhadallahu walada, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengatakan ittakhadallahu walada, yang menjadikan Allah mengambil anak. Jadi Allah itu katanya punya anak. Ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim, dan bahasanya mereka itu adalah orang-orang yang tidak paham tentang ilmu, wala li abaihim, dan juga demikian pula para tua mereka. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengatakan Allah itu tidak ada dalam Al-Qur'an. Allah. Ada lagi? Masyaallah, alhamdulillah. Ada yang mengatakan Allah itu dalam Al-Quran nggak ada. Berarti orang ini nggak tahu baca Al-Quran, nggak tahu baca ayat kursi. Ayat kursi itu Pak, diantaranya kalau ilmu ruqyah itu bisa mengusir jin, setan-setan. Makanya kalau orang yang tidak pernah baca ayat kursi, biasanya orang itu kesurupan. Makanya kalau ada mengatakan Allah tidak ada dalam Al-Quran, berarti wong itu kesurupan. Terbawa gitu. Aku si Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Allah al-hayyul al-qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Kok mengatakan Allah tidak ada? Setelah asar Allah wallahu la ilaha illa hu alimul ghaib wa syahadah. Banyak keterangan Allah itu dalam Al-Qur'an banyak. Kok ada yang mengatakan Allah tidak ada?
Sini masuk ini diantaranya peringatan, bantahan kepada orang-orang bahwasanya Allah memiliki anak. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Kaburat ngomong teman-teman wis jelas, wis teman-teman elek. Kaburat itu dari mana akbar. Makanya betulnya itu kaburat teman-teman gede ini. Sangat besar kejelekannya. Kalimatan yaitu kalimat takhrujukan keluar. Kalimatan takhrujukan metu min afwahihim saking pira-pira cangkeme orang-orang kafir. Iya pula ing becik ngendika sapa kafir illa kadhiba kejaba wujud. Sungguh dusta, sungguh jelek apa yang keluar dari mulut-mulut mereka. Mereka mengatakan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati Pak, kita meninggal itu di atas kalimat tauhid. Jangan minta sama Allah. Termasuk nanti di Ibnu Katsir itu nanti membahas tentang bismillah, tentang isti'adah, tentang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan, isti'adah ini luar biasa. Nanti pembahasannya panjang tentang isti'adah ini. Saya kajian Ibnu Katsir 1 bulan 4 kali setiap sepekan. Di daerah sini nggak jauh. Suratul Mustaqim. Ibnu Katsir juga. Pada malam setiap hari Selasa dan malam. Ternyata hari sudah 5 pekan, sudah 5 kali pertemuan, 6 kali pertemuan. Itu masih bismillah belum macet. Apalagi bulan Ramadan Stoya 1 bulan sekali, jadi sabar. Kemudian waftahu khalqihi bil hamdi faqala ta'ala alhamdulilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ja'ala dhulumati wan nur tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga demikian ketika Allah menjadikan membuka Al-Qur'an, mengarang Al-Qur'an, turun rahmat Allah berupa Al-Qur'an, Allah mengatakan dengan pujian-pujian. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, Allah memuji juga dengan pujian-pujian. Di antaranya surat Al-Zumar ayat ke-75. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang mana zat yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan dan penerangan. Allah menciptakan kegelapan dan menciptakan cahaya. Jadi diantaranya nanti di alam kubur Pak, nggak ada PLN, nggak ada PLN kuburan. Yang ada apa? Yang dari penerang kita, amal soleh kita. Makanya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan nur, cahaya iman, cahaya ilmu, cahaya Islam. Supaya kita semuanya jadi orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsummal ladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir terhadap Tuhan mereka adalah orang-orang yang senantiasa menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, menciptakan manusia, menciptakan langit bumi, menciptakan air, menciptakan segala seluruh yang Allah ciptakan, Allah senantiasa memuji. Luar biasa. Allah saja memuji, apalagi ulama dan masyarakat. Memuji siapa? Ya memuji Allah sendiri. Allah bangga dengan diri sendiri. Kalau ulama jangan nggak boleh. Kemudian waktu ditambah bil hamdi faqala ba'dama dzakara ma al-janna wa al-nar. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan penduduk surga dan penduduk neraka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang terakhir kali ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga memujinya. Kemudian wa taral malaikatu hafina min haulil asri yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qada bainahum bil haqqi wa bilhamdillahi rabbil alamin. Ya. Di antaranya surat apa ini? Surat Az-Zumar 75 tadi. Wa taral malaikatu, dan kalian melihat Allah malaikat mereka itu melingkar. Wa taral malaikatu hafina, malaikat itu dalam keadaan melingkar min haulil arsy, mengelilingi arsy Allah. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, yang mana malaikat tersebut bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, menyucikan Allah Subhanahu wa taala dengan hamdi, dengan pujian-pujian kepada Tuhannya. Wa qadara bainahum bil haqqi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa qadara bainahum bil haqqi,
diberi putusan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adil. Wa qil alhamdulillahirabbil alamin diucapkan kepadanya, maka malaikat-malaikat mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian para malaikat-malaikat mengelilingi arsy-Nya Allah, kemudian para malaikat bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa lihadza qala, demikian pula Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-1. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki apa-apa yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sampai yang kula sedaya niki Gusti Allah. Jangan merasa punya motor sampai sapa Gusti Allah. Kalau kita belajar tauhid yang kuning. Tapi aku sing tuku ya wis sampean, tapi sama sedekah Allah. Hakikatnya semuanya milik Allah. Hakikatnya semuanya milik Allah. Hakikatnya semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Bahkan ngapunten, mata kita, tangan kita milik Allah. Bahkan jasad kita, ruh kita, bahkan jantung kita milik Allah. Makanya ngapunten, orang-orang yang menyakiti diri sendiri termasuk orang yang dosa. Jenengan kalau setiap pekan sekali ada acara tadi jalan-jalan goes, dapat pahala bisa. Sampai goes dapat pahala bisa Pak. Oh jauh iya. Dalam rangka untuk menjaga kesehatan. Tapi aku sehat, ibadah tenang, enak, sehat, ibadah lancar. Aku menjaga kesehatan kok dalam rangka menjaga organ tubuh yang dikasih oleh Allah. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Aku tak jogging tak goes jadi hiburan gak dapat pahala. Makanya innamal a'malu binniyat. Kalau kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun dapat pahala. Insyaallah. Makanya semua yang ada di langit semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Walahul hamdu, dan baginya pujian fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Dan segala puji bagi Allah di akhirat kelak. Dan dialah Allah yang maha wahwa utawi Gusti Allah iku al-hakim dan kang bicaksana al-khabir tur dan kang budane. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Walal hamdu fil ula wal akhirat ay fi jami'i ma khalaqa wa ma huwa khaliq. Maksud dari Allah Subhanahu wa taala memuji, ucapan-ucapan pujian ketika di akhirat maupun di dunia, itu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang telah terjadi dan akan diciptakan oleh Allah, senantiasa Allah memujinya. Wa huwal mahbub fi dzalika kulli, dialah yang terpuji dari segala sesuatu. Kan jenengan menyanjung boleh Pak, tapi jangan berlebihan. Ada masalah ini banyak orang-orang menyanjung kiai, ulama, bahkan nabi, bahkan malaikat Pak. Waduh, kalau pengalaman dulu Pak, nyanjung malaikat. Khususnya ila malaikat al-Qur'an dan malaikat al-Fatihah enggak boleh nih. Jangan kalau mau paham tentang ini baca kitab Fathul Majid, luar biasa. Makanya orang Muhammadiyah orang Muhammadiyah di pondok pesantren Mas Kumambang Gresik, Kiai Fakih dan Kiai Amal, orang Muhammadiyah enggak paham Fathul Majid, duduk Muhammadiyah. Ngapunten. Ini kitab tauhid Pak, yang saat ini lagi diviralkan oleh teman-teman kita Salafi. Kita Fathul Majid. Makanya ngapunten nggih, aja sampai gegeran. Teman-teman Salafi Muhammadiyah aja gegeran. Nggih, alisan termasuk kepada NU jangan gegeran nih. Kita semuanya bersaudara, cuma ilmu belum masuk kepada kita. Mboten mawon. Alhamdulillah saat ini tetap pula kali teman-teman saudara-saudara saya yang hadir dan yang hadir tetap bersentuhan dengan mereka. Nggih, gak cocok enggak apa-apa. Nggih. Ulama-ulama dulu biasa lagi berkhilafiyah. Cuma kita berdoa. Kadang kita tuh mengedepankan ego kita, mengedepankan kebenaran kita sehingga mencela. Ini bukan anak ulama ini Pak, bukan anak ulama. Hari ini banyak Pak, sama ada YouTuber itu Pak. Ustaz si Fulan, Ustaz si A diadu argumentasinya. Sehingga Pak Ustaz saling menjatuhkan. Ini enggak benar. Insyaallah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ulama yang robbani senantiasa ketika ditahdir tenang, didelihi dirokok, ya benar masalah itu. Kemudian apa? Mengucapkan rasa terima kasih.
tidak memperuncing masalah, tidak memperuncing ilahiyah. Itu ulama. Hari ini kita lihat Pak, luar biasa. Makanya masalah muslimin ini adalah dalam rangka termasuk makannya orang-orang kafir supaya kita semuanya bermusuhan. Belum waktunya ada proses, kedepankan doa. Kalau ada ikhwan kita, saudara kita, kok nggak cocok, nggak sesuai dengan sunnah Rasul. Bagaimana? Sampaikan ilmu, kemudian nggak terima, doakan. Nah, kita enggak ngomong langsung ngamuk-ngamuk, nggak doakan, ya sudah, nggak sampai. Termasuk ini akhlak. Belajar akhlak itu kalau kata Syekh Al-Albani 4 tahun. Kalau belajar ilmu Al-Quran cukup 2 tahun bisa. Tapi kalau belajar ilmu akhlak 4 tahun, bahkan 10 tahun, nggak bisa. Kita kembali kepada pembahasan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 70. Wallahu la ilaha illa huwal hamdu fil ula wal akhirah wa lahu hukmu wa ilaihi turja'un. Tidak Tuhan selain Allah, Dialah yang patut dipuji di dunia dan di akhirat, dan baginya menentu wal hukmu wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali. Kalau orang patuh orang muslim ngilang akan mudah, semuanya kembali kepada Allah. Semuanya kembali, tidak akan tersembunyi. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Dia menjelaskan kama yaqulu al-musalla, sebagaimana ucapan orang-orang yang ketika sholat, Allahumma rabbana lakal hamdu min as-samawati wa min al-ardi wa min ma syi'ta wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah Tuhanku. Allahumma ini definisinya doa. Terkandung yang mudah disambung. Kalau dalam bahasa Arab namanya tasghir, sambung. Itu isinya Allahumma, artinya ya Allah. Rabbana, ya Allah Tuhan kami. Lakal hamdu, bagimu pujian ya Allah. Bil as-samawati, sepenuh pujian langit dan bumi. Jadi pujian-pujian Allah itu sampai memenuhi langit dan bumi. Wa bil amasyita min syai'in ba'du, dan pujian-pujianmu yang memenuhi apa yang kau kehendaki. Sesudah kau menciptakan langit dan bumi. Masyaallah. Walihada yuhibu ahlu jannah tasbihahu wa tahmidahu kama yuhibunan nafas. Sebagaimana ini adalah yang sudah terbiasa. Ya, terbiasa Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada penduduk surga. Penduduk surga itu otomatis tasbihahu wa tahmidahu, yaitu bertasbih kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala kama yuhibunan nafas. Jadi orang-orang surga itu nafasnya itu selalu bertasbih. Bertahmid, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Otomatis. Ayusabidahu wa yuhamidahu ada jalan muslim. Dan penduduk surga ini ma'asal muslimin senantiasa bertasbih, bertahmid kepada Allah sesuai dengan nafasnya, hitungan nafasnya. Lama yarawna min adimi ni'ami wa alaihi. Kenapa sampai seperti itu, Pak? Penduduk surga itu kok sampai memuji Allah, sampai nafasnya itu sampai bertahmid kepada Allah. Kenapa? Karena mereka itu merasakan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lima yarawna qala oleh ningali sapa sira ala min adimin sang akhiri ni amin nikmati Allah alaihi min atase penduduk surga. Kenapa kok sampai ahli surga itu bertasbih kepada Allah, memuji kepada Allah? Karena saking nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kasih. Sampai contoh, tak tahu kalau duit 1 miliar harus sampai insyaallah alhamdulillah, oh alhamdulillah. Sampai nangis-nangis apa aja? Ya Allah, sampai gak sadar Pak. Soalnya kok pegawai jangan duit 10.000, 20.000, orang pulang duit 1 miliar. Insya Allah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Mus selalu memuji Allah. Ya Allah, alhamdulillah, mus sama lagi kalau penduduk surga itu nafasnya sampai bertasbih kepada Allah. Saking sudah tampak nikmatnya Allah. Makanya apa? Kalau orang bermasuk surga terang-terang itu, api ya Allah, api enggak. Orang kalau sudah puncak kenikmatan, apalagi orang beriman, selalu bertasbih. Subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, semuanya muncul, zikir-zikir semuanya muncul. Kenapa? Karena saking mendapat nikmat yang luar biasa. Apalagi nanti kita masuk surga, kan? Jadi wajar, nafasnya penduduk surga itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kamali qudratihi wa azimi sultanihi wa mawali min nabihi. Kok sampai seperti itu? Karena dia melihat sempurnanya kekuasaan Allah. Karena melihat keagungan Allah, kerajaan Allah Subhanahu wa taala begitu agung. Kemudian juga karena asal muslimin anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan yang kekal.
Jadi mereka dikasih kabar gembira, sampean kini surga, gak kontrak cak, salawase, gak diusir sampean terus nikmat, terus rasanya surga ini. Misalnya kan ngekos, seolah-olah gak duit boleh, tapi di surga gak ada orang kontrak. Semuanya sama di sana. Makanya mereka itu ma'asyiral muslimin bertasbih kepada Allah. Kenapa? Nikmatnya luar biasa. Contoh anggota jamaah Baitur Rahmat, mungkin bulan depan kita adakan acara rekreasi malam sambil ada acara nanti kajian di sana. Wow, seneng Pak. Kemana belajar seneng gitu? Seneng. Lihat pemandangan, lihat laut, nang Bali, nang tempat gunung-gunung. Seneng luar biasa sampean. Tanpa boleh kesel. Betul nggih? Tapi menuju surga tiap hari rekreasi, Pak. Saya buka di tafsir Al-Waqi'ah. Tiap hari menuju surga itu saling berhadapan-hadapan. Masya Allah luar biasa. Saking nikmatnya, Pak, tiap hari rekreasi. Tajri min tahtihal anhar, mengalir bawahnya sungai-sungai. Sungai yang indah. Nggih. Awak dhewe enggak sungai, orang ekor sungai. Luar biasa. Makanya surga sangat luar biasa. Kalau kita bertafakur kepada Allah tentang nikmat Allah, tentang sifat-sifat Allah, awak diri dari dosa gak mentah-mentah. Insya Allah pada dasarnya dari manusia yang pandai bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kama qala ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Surat Yunus ayat ke-9 sampai 10. Dakwahum fiya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiya salamun wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah manusia-manusia yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan yang diimani. Kenapa? Dengan keimanan mereka, dengan kepercayaan mereka. Makanya hari ini sudah mulai gerakan-gerakan anti Tuhan. Ini sudah mulai bahasa-bahasa anti Tuhan. Hati-hati lagi. Ada ulama mengatakan kalau Allah, kalau Gubernur DKI dulu Pak dituntut seperti itu aja, ini marah aja. Tapi ini lebih kafir, lebih kafir. Ada yang mengatakan Allah tidak ada, lebih parah hukumnya. Apalagi ini ulama yang ngomong. Kalau mereka dia orang kafir, wajar percaya dia agama Islam. Ini orang Muslim, jadi mau Muslim. Hati-hati nih. Maka bertakwa kepada Allah dari orang-orang yang orang-orang ulama-ulama orang-orang yang senantiasa mengajak ke pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dari orang-orang seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepada orang-orang yang beramal soleh, yaitu tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada istana, surga itu istana, itu kontrakan, itu kos-kosan, itu rumah, istana. Surga itu istana. Tajri min tahtihal fi jannatin na'im. Kemudian ada kolam renangnya. Ada kolam renangnya. Pasal bukan dalam surat Muhammad. Apa namanya? Masalul jannatil lati mu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin. Perumpamaan Allah menyediakan bagi orang-orang yang beriman itu ada fiha anharun min ma', ada pengawan atau ada kali, ada sungai-sungai yang terbuat dari air min ghairi asin, yang enggak asin. Asin apa Ustaz? Tidak asin. Min ghairi asin, tidak berubah rasanya. Meninggalkan. Wa fi abafiha min anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Ada sungai yang terbuat dari susu. Susu apa Ustaz? Susu sapi apa susu unta? Kalau Pak, kamu ngerti. Pokoknya susu. Kemudian ada susu min khamrin ladzatil lisharibin, ada sungai yang terbuat dari arak. Nah, saya mendem-demi buku motobat. Ada namanya itu khitam mis. Itu ada minuman arak yang Allah sudah disegel. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan surga, itu Allah sudah menciptakan minuman terbuat dari khamr. Itu khusus nanti menuju surga Firdaus. Minumnya Pak Wah, sampai nggak mendem, misalnya mungkin dia mendem ngeflek atau bujurnya dipikir wow. Tapi kalau sampai minumnya araknya surga, perkasa sampai ya, masih bujur 10 iso sampai ngatasi. Tapi kalau arak dunia, saya nggak tahu ini siapa itu.
Betul sampai? Ya. Ini diantaranya asal muslimin rahimani wa rahmatullah tentang kenikmatan surga. Kemudian jannatin ain da'wahum fiha. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam. Senantiasa surga itu bertasbih kepada Subhanakallahumma maha suci Allah, maha suci Allah. Surga itu kami keliling dalam surga surga itu selalu bertasbih Subhanakallahumma Subhanakallahumma. Sama begini apa itu gandeng apa? Makanya Abu Muslim Al-Khawlani itu dijuluki ulama yang gila. Saya tahu Abu Muslim Al-Khawlani itu tabi'in ahli Yaman. Pernah suatu ketika dibakar oleh penguasanya itu tidak terbakar. Abu Muslim Al-Khawlani itu pegawainya dzikir subhanallah la ilaha illallah rasulullah. Pernah dzikir. Kemudian ketika dia namu ke rumah temannya ada tamu lagi. Kemudian Abu Muslim Al-Khawlani dia minggir dari jauh. Kemudian terus. Kemudian orang tadi mengatakan kepada temannya Abu Muslim Al-Khawlani, "Ansor ibuku majnun." Kocokku gendeng. Oh, dia. Terdengar oleh Abu Muslim Al-Khawlani, "La ya akhi, tidak. La ya akhi. Wa inna hadza da'ul junun." Justru ini obatnya orang gila. Orang kalau enggak biasa zikir itu orang gila. Hanya Rasul Muslim rahimani wa rahmatullah berzikir luar biasa. Luar biasa keutamaan. Kemudian wa tahiyatu fiha salam, di antaranya penghormatan Allah kepada penduduk surga fiha salam, salam. Ini betul. Selamat kamu bejo apa kamu selamat. Malaikat datang. Salam ya, selamat. Judul tak selamat, salam. Itu ngomong tak selamat betul ya. Kemudian wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dia mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Penduduk surga selalu bertasbih, selalu memuji kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu memuji. Kok sampai dikek kanca dhewe, ora dikek mobil. Masya Allah, contoh ya, Mas Bayu. Masya Allah, Mas Bayu habis terus. Selalu ngomongannya waktu terus. Ada problem Mas, sama mari cerita mengenai kapan bahas sampai ini. Terus ngerti. Kenapa? Saking luar biasa senangnya dapat rezeki dikasih hadiah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang kasih hadiah. Selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi. Kemudian walhamdulillahilladzi arsala rasulahu mubasyiran wa mudhiran ala yakuna lin-nasi Allahu hujjatun ba'da rasul. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus utusan-utusannya, rasul-rasulnya. Siapa itu Pak? Rasul-rasul itu yaitu para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk para dai-dai ini kalau didefinisikan juga dengan sedoyo ini termasuk harus jadi orang-orang yang menyambung tali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekedar kemampuan jenengan. Tidak harus di atas mimbar Pak, lungguh-lungguh mau mesti ngerti. Cak mau soal diri Islam kami kita mau soal diri sudah di usaha suwe, mau masjid lah minimal lungguh-lungguh dhisik, awas-awasi. Kok bisa sembahyang. Nggih. Dapatnya ulama-ulama dulu tuh enggak sholat. Enggak. Dikon dulu masjid, mohon ngalap-ngalapi, mohon ngewangi-wangi masjid. Mau soal sampai masjid enggak sholat, kan emang. Ini dakwah, betul dakwah. Itu termasuk metode kita. Ustaz, aku gak iso ceramah sampai ya, kok gak iso. Kok kita gak iso ya Pak Ustaz. Ya minimal ngejak masuk masjid. Minimal ngomong sing api-api. Masalah kebaikan kita, kemudian kita meninggal. Ternyata orang ini melakukan kebaikan apa yang kita ucapkan. Langsung seperti mutiara mengatakan selalu transfer terus dia kebaikan. Makanya nanti penduduk surga itu sangat luar biasa. Gak nyongkok. Ya Allah, saya dulu ibadah loh, mek sakmono tok. Ternyata pahalnya sampai ini Allah isi nama ya Allah. Seperti itu. Pahalnya berlipat-lipat. Kamu pernah ngomong baik, pernah berfatwa kebaikan kepada orang-orang, sehingga orang itu berbuat baik gara-gara kamu. Dan ini pahala kamu. Makanya banyak penduduk surga itu sangat keheranan ketika dapat reward, dapat penghargaan. Sampai kerja sedino, bayarannya 10 tahun. Gelem apa ndak? Ya akhir gelem yang biasa sedino bayar 10 tahun. Surga itu luar biasa, dikasih gaji sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mubasyirin wa mundhirin, tugasnya para rasul itu memberi kabar gembira dan peringatan. Kalau kamu berbuat baik, surganya seperti ini. Kalau kamu berbuat jelek, hati-hati ancamannya loh ya. Hati-hati. Wa mundhirin peringatan
li'alla yakuna linnasi 'ala hujjatun ba'da rasul, supaya apa nanti manusia itu ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak membantah. Ya. Sudah ada orang yang mengingatkan, apa dulu dah orang kursi ada yang lalu yang kasih tahu nasihat kepada kamu. Hah? Kan ada orang itu di Batu Rahmat ada kajian tiap hari Jumat hari pertama sampai hari kelima itu kajian hari pertama. Karena nggak pernah kaji dah. Waduh, awak punya apa ini? Di tempat-tempat banyak kajian kok ikut kajian sampai. Kalau nggak selalu masjid sampai. Minimal ada kecil sekolah. Jangan masih dan kebun. Nah, kecil sekolah, jangan masih dan kebun. Minimal, oke. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa khatamahum bin nabiy awi al-arabi al-maki al-hadi bi audi suhuli. Arsalahu ila jami' khalqi min al-insi wal jinni ila qiyamah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengirim nabi yang paling terakhir yaitu al-ummi. Al-ummi itu yang tidak bisa membaca, tidak bisa membaca, bukan ummi al-ummi. Al-Arabi yaitu dia bangsanya bangsa Arab, al-Maki daerah Mekah, al-Hadi yang mendapatkan petunjuk dari Allah li awdhis subuli untuk menjelaskan jalan-jalan atau thariqah itu loh yang benar ini. Makanya Rasulullah SAW itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan faqsusil qasasola annakum tatafakkarun, ceritakan kisah-kisah supaya mereka itu mendapatkan ilmu supaya mau berpikir. Nabi Muhammad, Nabi Adam seperti ini, cerita Nabi Muhammad, Nabi Adam, cerita Nabi Ibrahim, cerita para Nabi. Kalau kita hari ini cerita Nabi juga cerita para ulama-ulama. Tugas kita kebaikan-kebaikan seperti apa? Itulah ada ulama seperti ini. Masya Allah, orang tawadhu luar biasa. Supaya apa? Supaya kita mencontoh kebaikan-kebaikan ulama. Kemudian asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga mengutus para nabinya. Utus siapa? Jamil khalqi minal insi wal jin. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk kepada seluruh manusia alam raya ini dan juga bangsa manusia dan juga bangsa jin. Okay? Sampai kapan? Ila qiyamis saah, sampai hari kiamat. Loh, Nabi Muhammad terus meninggal kok. Nah, intinya apa, Pak? Ilmunya Nabi Muhammad senantiasa mengalir sampai hari kiamat. Melalui siapa? Melalui ulama-ulamanya, orang-orang senantiasa tegak di atas dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an la lahu mulkus samawati." Al-Isra ayat Al-A'raf. Ya Quran saya lupa. "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an." Wahai para manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kamu sekalian. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, yang mana yang mengutus saya adalah Allah pemilik langit dan bumi. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Dia. Yuhyi wa yumiit, yang menghidupkan dan mematikan. Fa'aminu billahi wa rasuli, dan akan beriman kepada Allah dan Rasulnya. An-nabi ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, yaitu nabi yang tidak bisa membaca, yang mana dia beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Dia itu beriman kepada kitab-kitabnya. Wattabi'u la'allakum tahtadun, danlah kalian ikuti nabi kalian supaya kalian mendapatkan petunjuk. Ini masalah muslimin tulis doa ini supaya ikuti Rasulullah. Untuk sampai tidak ikuti Rasulullah. Lu berarti nggak oleh kalau Ustaz, kalau kiai nggak oleh Ustaz, ya oleh. Ikuti kiai Ustaz mas saya nggak apa-apa. Tapi kalau standar sama harus punya timbangan. Loh, kata aneh nggak apa deh Rasulullah ini apa kiai ini? Dia kiai ini. Cekal Al-Quran, cekal hadis. Makanya kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tamaksantum bil amrayni lam tadillu abada. Wa in tamaksantum lamun keceklan sapa sira kabeh bil amrayni kelawan perkara iki. Jika kalian berpegang pada dua perkara ini, lam tadillu abada, pokok orang bakal sesat selawas-lawasnya. Orang bakal kesasar, enggak akan tersesat selama-lamanya. Apa? Kitabullah, sunnah Nabi. Ceklan Al-Qur'an, ceklan hadis. Masya Allah, Pak, ini keutamaannya ilmu. Makanya para ulama-ulama terdahulu demi untuk menuntut ilmu rela mengeluarkan hartanya. Nah, jangan minimal kalau ada rezeki tuku buku. Ustaz, aku mau coba buku, Mas Ustaz. Ya, memang gampang. Tuku buku dengan ulama. Sampai niat oleh Allah, saya berharap saya itu bukan ahli ilmu, anak cucu saya nanti yang meneruskan ini. Jadi nonton ya. Jangan sampai Pak jangan nggak punya warisan. Siapa tahu saya tunggu buku dari ke masjid. Ternyata apa? Orang Pak
tahu hidayah, ternyata gara-gara buku sampai ya, tuh, kok buku ini awal itu mana bagus di sini, tobat. Gara-gara siapa? Gara-gara buku sampai ya. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, minimal kita punya aset kebaikan. Entah itu buku, taruh di masjid, taruh di musola, taruh di rumah untuk anak cucu kita. Mudah-mudahan masalah muslimin rahimahullah kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah oleh Allah, diberikan istiqomah untuk melakukan, untuk mengamalkan agama ini dengan baik. Kenapa? Karena yang memberikan istiqomah kita di jalan Allah hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan bosan-bosan kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sudah dijamin surga kok, sudah dijamin hidayah, petunjuk, tapi tetap minta hidayah. Mungkin kita aja nggak ada jaminan kok, tidak mau minta hidayah, kan kita petunjuk sama Allah. Termasuk orang yang sombong. Mudah-mudahan kita jadikan oleh Allah orang-orang senantiasa dalam naungan hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya yang benar dan ilmunya yang hak, itu Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qauli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.